Oke, berjumpa lagi bersama aku. Mohon maaf videonya vertikal, bukan horizontal. Jadi gue lagi mau ngebahas dan mempertanyakan kepada AI. Nanyanya ke AI yang cukup akurat. Dalang dibalik kerusuhan demonstrasi terbaru Indonesia. Penyebab utama pemicu kerusuhan. Titik nyata pemicu adalah kemarahan publik atas tunjangan hunian anggota DPR yang mencapai 50 juta per bulan. Sekitar 10 kali dari upah minimum Jakarta. Aksi memuncak setelah Afan Kurniawan, seorang driver ojek online berusia 21 tahun, tewas tertabrak kendaraan taktis polisi saat demo. Insiden ini menjadi simbol kemarahan rakyat. Selanjutnya, dimensi organisasi dan provokasi. Menurut YLBHI Muhammad Isnur, ada indikasi kuat penyusupan provokator yang sengaja memicu kekerasan dalam aksi massa. Mirip skenario pada masa 1998 di Poso dan Ambon. Pihak kepolisian juga menyampaikan bahwa ada pihak tak dikenal yang melakukan tindakan anarkis tanpa struktur organisasi dan koordinator jelas pada aksi 28 Agustus di DPR. Skala dan dampak kerusuhan. Kerusuhan terjadi di luas sejak 25 sampai 28 Agustus 2025 di 107 lokasi di 32 provinsi, dengan kerusakan gedung DPRD hingga perampokan dan pembakaran fasilitas umum. Contoh lokal, di Kabupaten Pati, demonstrasi besar menentang kenaikan pajak hingga 250%, mencapai hingga 100.000 orang. Akhirnya pemerintah daerah membatalkan kebijakan tersebut. Kerusuhan kali ini merupakan gabungan dari kemarahan atas ketimpangan ekonomi dan kebijakan. Tragedi Afan yang menyentuh rasa keadilan masyarakat, ditambah kemungkinan adanya provokator yang memperuncing aksi. Hal ini menciptakan gelombang protes yang meluas, baik struktural maupun spontan, hingga menimbulkan kerugian sosial politik signifikan. Dan yang terakhir, kedua, apakah Indonesia bisa menjadi negara maju, mengingat masalah sosial ekonominya? Tantangan nyata yang dihadapi. Pertama, ketimpangan distribusi kekayaan tinggi. 1% masyarakat menguasai hampir setengah kekayaan nasional. Kedua, korupsi dan birokrasi yang tidak efisien, menghambat investasi dan kepercayaan terhadap publik. Ketiga, kemiskinan dan pengangguran masih menjadi masalah meski sedikit membaik. Tingkat kemiskinan nasional tercatat 9,3% pada tahun 2024, turun dari 9,36% tahun sebelumnya. Keempat, dampak urbanisasi dan lingkungan. Pengelolaan sampah buruk, pencemaran, serta deforestasi yang masif dan berdampak luas. Dan yang kelima, tekanan kebijakan seperti pajak tinggi dan pemangkasan subsidi dirasa tidak adil, menambah beban masyarakat kelas bawah dan menengah. Potensi dan upaya reformasi. Beberapa indikator menunjukkan perbaikan, penurunan angka kemiskinan dan sedikit menurunnya kesenjangan Gini, menandai adanya perbaikan struktural. Namun banyak analisis menyoroti isu ketimpangan yang melebar, kelas menengah yang menyusut di kisaran turun 20% dalam 6 tahun terakhir, dan pertumbuhan ekonomi yang masih belum inklusif. Para ekonom merekomendasikan fokus pada penciptaan lapangan kerja formal dan sektor manufaktur ketimbang mengandalkan komoditas. Kesimpulannya, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara maju melalui reformasi struktural, fokus pada pemerataan, peningkatan ekonomi real alias job creation, manufaktur, dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Namun, tantangan seperti kemiskinan, korupsi, ketimpangan, dan degradasi lingkungan adalah hambatan serius
yang perlu dipecahkan secara sistematis dan jangka panjang. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, mohon dikoreksi pada kolom komentar. Bye-bye.